Lebih pilih hadiri acara Mancing Mania, kader PKB sindir Gibran, Wapres terbaik sepanjang masa versi Ade Armando. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin, kekanak-kanakan dan bodoh. Rahmatullah wabarakatuh. Pemirsa, Wapres apaan ini? Uang rakyat dihabiskan buat biayai orang model gedok. Ini kata Dul Kroa ya. Kenapa sih kok nyinyir amat kepada Gibran sebagai Wapres pilihannya Prabowo atau pilihannya Jokowi dan para termul gitu kan? Ya memang pemirsa, karena banyak tugas negara. Dan hari ini termasuk adalah kegiatan yang sangat padat bagi Presiden dari sejak kemarin ya, menghadiri KTT ASEAN, juga bahkan bertemu juga dengan Donald Trump di Malaysia ya. Lah tiba-tiba Gibran itu malah ngacir memilih kegiatan mancing gratis ya. Kira-kira maknanya apa bagi perkembangan Indonesia itu? Ada orangnya tuh. Luar biasa ya, begitu noplok, masya Allah. Iya ya, seperti apa semalam ya? Rezekinya orang Sriwijaya semua nih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kaum berikutnya yang begini diajak lagi ya. Iwan ini lagi bikin lagu yang masih dia rahasiakan judulnya, tentang tadi apa, anak sekecil itu, apa judulnya? Sore di Tugu Pancoran. Sebetulnya versi awalnya begini: anak sekecil itu disuruh jadi wapres. Hari Sumpah Pemuda Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir di pemancingan seperti panitia lomba mancing. Motor listrik atas nama Solihin. Hari yang bersejarah 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka malah hadir di pemancingan, mengundi pemenang yang mendapatkan door prize di pemancingan. Luar biasa ya, kelasnya sekelas RT atau Pak Lurah ini. Terus terang, gue sebagai warga negara Indonesia sih malu ya, punya wakil presiden sekelas panitia lomba mancing. Gila kan? Hari Sumpah Pemuda loh, bukannya menghadiri acara kenegaraan yang penting, malah hadir seperti panitia lomba mancing di pemancingan. Kasihan. Wajar saja jika banyak orang yang ingin memakzulkannya. Para Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, mohon segera Wapres Gibran Rakabuming Raka ini dimaksudkan saja ya. Dan sudah pasti masih banyak yang lebih layak dan berkualitas dibanding si pupu papa ya. Gimana menurut Anda, Bray? Seorang Wapres hadir di pemancingan layaknya seperti panitia lomba mancing.
Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep, karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kalla. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh. Mengubah penggunaan bahan bakar minyak. Dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kalla punya inisiatif untuk melakukan itu dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya, salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu seringkali dipelesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Sebagai doktor ilmu komunikasi, dia punya rencana khusus dengan statement ini. Dan ya susah, kita rencana kita dari dulu kan juga pernyataannya itu kan sering berseberangan dengan banyak kalangan kan, terutama mereka yang kritis terhadap pemerintahan dan keluarga Pak Jokowi. Sebelumnya kan dia juga menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ya kan? Kalau sampai lembaga luar negeri menyebut bahwa Pak Jokowi itu salah satu nominasi kepala pemimpin negara yang paling korup, ya bagi Pak Abang Ade ya dia terbaik, ya itu sah-sah saja. Kemudian terakhir dia juga bilang tadi Mas Gibran itu wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Bisa jadi nanti Bang Ade itu menyebut ya Kaisang itu ketua umum partai politik paling baik se-Indonesia sepanjang sejarah. Nah itu bisa jadi Bobi Nasution nanti dilabeli sama dia gubernur terbaik sepanjang sejarah, ya itu sah-sah saja sebagai seorang loyalis keluarga Pak Jokowi, sebagai kader PSI, ya itu hak dia. Tetapi kalau menurut saya, kalau untuk menilai seorang pejabat, apalagi seorang wakil presiden, paling tidak ada 3 kriteria. Pertama adalah proses bagaimana dia menjadi wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah kepribadian sebagai seorang wakil presiden, sebagai seorang pejabat, dan kinerjanya. Kalau dari sisi proses, misalnya semua juga tahu kok Mas Gibran itu menjadi wakil presiden dengan cara apa? Dengan cara mengakali konstitusi, dengan cara mengutak-atik peraturan yang ada yang sudah digariskan. Dan menurut saya ketika seseorang pejabat menjadi pejabat dengan proses yang tidak baik, kok saya agak meragukan dia akan menjadi pejabat yang baik, apalagi menjadi pejabat yang terbaik. Itu pertama. Kemudian soal kepribadian seorang pejabat, apalagi sekelas wakil presiden, yang dibutuhkan adalah salah satunya adalah konsistensi. Dia harus teguh dalam pendirian. Tetapi kalau lihat dari Mas Gibran, coba dia pernah
2018 itu mengaku sama sekali tidak tertarik dengan politik. Karena kata dia bidangnya bukan bidang politik. Dia juga pernah bilang Pak Jokowi itu tidak mungkin untuk membentuk dinasti. Malah dia bilang kalau keluarga Pak Jokowi itu terjun ke politik, yang susah adalah rakyat. Tetapi faktanya apa? Kita semua tahu. Sekarang dia menjadi wakil presiden dan yang pasti dia terjun ke politik. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Dukungannya dan atas kehadirannya hari ini. Abang Mungkin. Waduh, jauh banget si Mungkin. Wah, sepeda listrik. 1465. Ada nggak? Kuat. Ayo sini. Sepeda listrik. Untuk menilai seorang wakil presiden itu baik atau buruk, apalagi dicap sebagai yang terbaik dalam waktu 7 bulan, kok menurut saya masih sangat prematur. Apalagi kalau kita lihat kinerja Mas Gibran itu selama 7 bulan, ya menurut saya masih cenderung ke arah gimmick. Dia sering terjun ke masyarakat. Apakah itu ya betul-betul untuk menyerap aspirasi masyarakat? Itu kan banyak juga dipertanyakan oleh publik. Dulu dia membangun lapor Mas Warpres, begitu rame disorot. Tapi faktanya sampai sekarang apakah itu masih berfungsi? Udah ditutup. Makanya itu sudah ditutup itu. Ya artinya tidak sudah tidak ada laporan. Tidak ada. Atau sudah tidak ada masalah. Jadi makanya tidak ada kalau laporan. itu yang disebutkan sebuah prestasi, kok menurut saya justru kebalikannya. Dan gimmick itu menurut saya sudah bukan saatnya lagi seorang wakil presiden yang merupakan orang nomor 2 di negara kita gila dengan gimmick. Coba kalau kita lihat belakangan, Mas Gibran itu rajin bagi-bagi susu, kemudian rajin bagi-bagi skincare. Apa coba? Untuk kepentingan publiknya apa gitu loh menurut saya. Kemudian juga dia pernah bukan gerakan ya, program razia ganteng. Dia membawa tukang cukur ke sekolah-sekolah untuk memotong rambut siswa biar ganteng katanya. Coba urgensinya apa sebagai seorang wakil presiden dengan program-program seperti itu? Ya, menurut saya tujuannya agar dia terus menjadi sorotan publik, terus menjadi disebut atau di stigma sebagai pejabat yang dekat dengan rakyat, dengan yang peduli dengan kebutuhan terutama anak-anak muda, tetapi secara substansi kok menurut saya masih jauh dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakil presiden. Betul, wakil presiden itu secara ini, tapi kan wakil itu kan membantu presiden. Ketika presiden menghadapi persoalan yang luar biasa besar di negara kita, ya semestinya kan wakil presiden itu paling tidak meringankan beban presiden kan. Menurut Ade Armando, Gibran sudah melakukan banyak hal untuk membantu Presiden Prabowo kan. Ya. Tapi tambahan tadi ada satu lagi yang belakangan ini viral. Waktu Mas Gibran mencoba alat mesin tanam padi di Ngawi yang dia menanamnya maju sampai akhirnya padi yang ditanam keinjak semua. Yang dia tidak memahami mungkin ya apa filosofi tandur kan. Tandur itu kan tanam mundur. Kalau dia maju itu berarti tanju. Kenapa tanam mundur ya karena kalau dia nanamnya maju ya pasti terinjak-injak lah. Sampai kecuali kalau nanamnya sambil melayang gitu. Jadi ada teknologi yang nanam melayang langsung ditancapkan gitu kan dari atas secara maju ya itu bebas gitu. Tapi kalau
selama masih menggunakan teknologi yang menginjak bumi, menginjak tanah ya. Dan sampai kapanpun yang namanya tandur itu ya tanam mundur lah sebaiknya. Kalau tanju ya keinjak. Ya, kalau Ray Rangkuti itu kan sampai menyebut sebenarnya apa yang dikatakan Ade Armando itu tanggung. Tanggung, betul. Ya, semestinya tidak hanya terbaik sejarah di Indonesia, seharusnya terbaik se-Asia Tenggara atau dunia sekali. Se-Asia atau sekalian aja dunia gitu loh, tanggung. Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, kembali memantik pembicaraan publik setelah memilih menghadiri acara Mancing Mania di Bekasi dibandingkan merayakan Sumpah Pemuda. Keputusan Gibran itu menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Umar Hasibuan. Umar menyindir sikap Gibran yang dinilai kurang menghargai momentum bersejarah bagi generasi muda Indonesia tersebut. Wapres terbaik sepanjang masa versi Ade Armando, ujar Gus Umar, sapaannya, di @Umar Hasibuan _, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Gus Umar sapaannya, menambahkan komentar menohok bahwa Gibran pernah disebut lebih baik dari Bung Hatta. Bahkan katanya lebih baik dari Bung Hatta. Komen guys please, tandasnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut memeriahkan momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan menghadiri kegiatan bertajuk Mancing Mania Gratis Jilid 2. Kegiatan ini digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Acara tersebut diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara sebagai bentuk kreativitas pemuda daerah dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, dengan konsep rekreasi rakyat yang dikemas santai dan meriah. Sebagai daya tarik bagi peserta, panitia menebar 5 ton ikan lele di area pemancingan. Tidak hanya itu, sejumlah hadiah menarik turut disiapkan untuk para pemenang, mulai dari motor listrik, televisi, hingga perabotan rumah tangga. Kabarnya, ribuan peserta memadati bantaran Kali Gabus sejak pagi hari, sementara Gibran hadir untuk menyapa warga sekaligus membuka kegiatan secara resmi.